Kamu aja bawa-bawa nama perang Badar, bawa-bawa Nabi, perang Badar. Ngapain sih Pak bawa-bawa nama perang? Demo-demo aja, nggak usah bawa nama perang. Jangan. Apa sih yang kalian perjuangkan? Kecurangan. Banyak kok di FPP yang lewat Pak. Yang curang 01, yang nyogok anak muda di Jakarta Timur tuh 100.000 buat memilih Anies. Terkait dengan ajakan Din Samsudin tanggal 19 Maret untuk melaksanakan demo secara bersama-sama, saya sarankan jangan pernah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke guys, kali ini kita akan membahas video reaksi dari teman-teman dari netizen tentang rencana Din Samsudin yang akan mengadakan demo pada hari Selasa besok, tanggal 19 Maret. Dia tuh sampai ngajakin masyarakat untuk ikut demo. Nah, ada hal yang bikin geram. Ya, termasuk saya juga ya. Jadi dia tuh sampai bawa-bawa perang Badar. Nah, ini saya gak suka nih. Ya, kalau udah bawa-bawa agama, jujur aja, saya gak suka. Ya kalau mau demo aja lah, Din. Gak usah bawa-bawa agama. Dari dulu juga kamu aktif banget kan. Setiap tahun politik juga selalu muncul. Ya, apakah mungkin ini karena efek dulu gak diterima jadi wapresnya Jokowi, jadi sekarang rajin banget nih, kritis terhadap pemerintah. Jadi saya masih ingat tuh, dilansir dari detik.com. Saya gak tahu ya teman-teman, tapi pada intinya heran aja ya, ini bulan puasa kok bisa-bisanya dia itu kan mantan ketua PP Muhammadiyah sampai ngajak masyarakat untuk ikut demo. Ya bukan apa-apalah, saya gak yakin ya yang ikut demo besok itu puasanya akan tetap dalam arti puasanya akan sah gitu ya. Karena kalau pengalaman saya, kita lihat kemarin-kemarin itu demo itu kan gak jauh dari teriakan-teriakan, caci maki, fitnahan. Apakah puasanya akan tetap diterima kalau kayak gitu? Apakah Din Samsudin menjamin orang-orang yang kamu ajak itu ibadahnya diterima? Apalagi ini bulan puasa yang harusnya kita fokus terhadap ibadah kita masing-masing, yang harusnya kita perbanyak amal jariah, karena belum tentu tahun depan kita masih keumuran. Jadi menurut saya, buat masyarakat, buat teman-teman, jangan terpengaruh dengan ajakan Din Samsudin ini. Kita mending fokus aja ya sama ibadah kita masing-masing. Di bulan suci Ramadan ini jadikan kesempatan buat kita untuk memperbanyak amal-amal, untuk memperbaiki ibadah kita, karena belum tentu tahun depan kita masih ketemu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mungkin langsung aja kita saksikan video reaksi dari netizen, bagaimana reaksi mereka terhadap rencana Din Samsudin ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk selalu dukung channel update dengan cara subscribe, like, dan komen untuk informasi politik dan pemilu 2024. Selamat menyaksikan. 19 Maret jam 2 siang hari Selasa 19 Maret kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, MPR, DPD RI Jalan Gatot Subroto agar DPR mendengar suara kita. Ini adalah bentuk dukungan moral. Saya minta para ibu-ibu, bapak-bapak ikut hadir nanti. Apa? Oh, mengajak yang lain. Alhamdulillah 45 simpul-simpul massa di luar kelompok kami, organisasi kami, insya Allah bersetuju. Organisasi kemasyarakatan, simpul-simpul gerakan, tidak ada kaitan memang dengan paslon 01 atau 03, tapi sebagai bentuk ya, keprihatinan kita sebagai rakyat karena kedaulatan rakyat telah dirusak dan telah roboh. Maka saatnya lah untuk kita tegakkan, antara lain mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Dan banyak dari kami tidak cukup hanya hak angket, karena sumber masalahnya adalah presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan,
melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlibat memimpin perang Badar, dan kepada kawan-kawan Mau demo aja bawa-bawa nama perang Badar, bawa-bawa Nabi, perang Badar. Ngapain sih Pak bawa-bawa nama perang? Demo-demo aja, nggak usah bawa nama perang. Jangan membuat panas suasana masyarakat ya. Dan kita sudah capek lihat orang-orang ini ya. Ini sudah dari dulu Jokowi orang-orangnya juga ini terus bosen. Apalah perangnya Pak Din Samsudin nih. Pak Din Samsudin itu sudah tua, yo. Mantan ketua umum Muhammadiyah, ya. Uang terpandang. Uang terpandang. Tapi sekarang nak ngajak uang demo, ingat Pak sudah tua. Ingat amal kebaikan nak dibawa mati. Uang yang nak diajak untuk demo itu Pak, uang itu puaso. Jangan nyuruh membatalkan puasa Pak Din Samsudin. Kalau nak demo bela dewek, jangan ngajak orang lain. Uang itu nak masuk surga, bukan masuk neraka. Nah, kunci surga tuh sekarang tuh ada dengan si Polan. Nah, kalau si Polan tuh ngenjuk kunci surga, bisa masuk. Dak kati yang curang yo, pilpres dak kati yang curang. Berapa nak dinjuk duit seluruh Indonesia? Kalau caleg iyo, dak kati duit dak nyoblos. Kalau pilpres nih kendak hati siapa nak dicoblos? Apa nak coblos 01, apa nak nyoblos 02, apa nak nyoblos 03. Nah itu dengan niat hati wong Pak Din Samsudin. Masa dak tahu? Dikit-dikit curang. Oi, di TPS tu lah kejinguan galo. Siapa yang menang? Dak kate yang namanya curang. Jangan-jangan di TPS Pak Din Samsudin Prabowo yang menang. Boleh cek dan recheck. Apalagi, janganlah lagi ngajak uang demo. Banyak dosonya. Apalagi ini panas-panas. Nah, ini nih panas-panas sekarang nih. Lah lapar, nasi bungkus dak kati, puasa dak jadi, berdoso yang tambah. Sama baik dengan Rapli Harun. Kalau Rapli Harun nak memakzulkan Jokowi, nak mendiskualifikasi 02, yang nak bertaruh tuh 01 dengan 03 baik. Karena apa? Rapli Harun tuh nak jadi menteri di 01. Itulah dia berambisi. Sama baik kamu berdua nih galo-galo cek itu. Nah aku sarankan untuk para pendemo, usahlah ikut demo. Masyarakat tuh usahlah ikut demo. Karena apa? Mereka ini untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Mereka tuh nak jadi menteri, nak jadi komisaris, nak jadi nak jadi itu. Nah, tak usahlah ikut, biar baik dia yang demo. Ngapo nak ikut? Gara-gara makan nasi bungkus siko, kasih duit 50.000, kita nak ajak demo. Ingat, hari ini bulan puasa, batal puasa kita. Di bulan puasa inilah kita mencari amal kebaikan, bukan mencari kejahatan, bukan mencari keburukan. Amal diperbanyak. Itu baik pesan aku untuk kelompok-kelompok Din Samsudin, kelompok Rapli Harun yang suka berdemo. Sudemlah, yo. Sudemlah. Baliklah ke rumah lagi. Prabowo menang. Yang percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja. Udah itu aja. Wah, Pindah Parah, agama. Kalau percaya menang Prabowo pindah agama. Perasaan aing nempo sia baheula di Jakarta eta jadi calo di mobil Maesari Baktinya. Kunaon eta bisa pakai tongkat kayak gitu eta jalanna. calo. Sia mah tiba lagi lain Islam, bro. Memang Islam sama nena. Aing pindah agama mah pindah bae agama ka ditu. Bang tadi oge mane lain Islam pindah aing pindah agama. Sakalian wae pindah Tuhan sekalian. Ya,
sosokan banget oke lu daki nanti aing hayang pindah agama. Aya deuynya nu saletres ieu. Pak Anies dibela 1000 pengacara. Amazing. 1000 pengacara. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menyiapkan sekitar 1000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di MK. Setidaknya ada 35 pengacara yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi tim pembela, diantaranya Apain tuh Hasibuan, 1000? Oce Kaligis hingga Fahri Bahmid. Aduh. Makin aneh-aneh dia. Kok bisa tim kampanye Pak Anies Caimin menyiapkan 1000 pengacara untuk membela Anies Caimin di MK? 1000 pengacara banyak banget itu. 100 pengacara di persidangannya udah banyak banget tuh, apalagi 1000. Mungkin nanti sidangnya ya ada sebagian yang di dalam ya karena kursinya kan terbatas, ada yang sebagian di luar pakai layar monitor karena nggak cukup. Saya rasa ya jangankan 100 ya, jangankan 1000, 50-30 orang pengacara juga sudah cukup ya di MK itu. Karena apa? Yang terpenting bukan banyaknya pengacara, tapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan itu kredibel nggak? Contohnya buktinya ada nyata ya, berapa ratus ribu TPS, C1-nya lengkap ya, ada tanda tangan KPPS semua dan memang jelas dicurangi contohnya, dan saksi-saksinya juga yang dihadirkan berkualitas dan kredibel, itu cukup. Jadi nggak perlu banyak-banyakan pengacara ya, kayak mau apa, mau nyerbu MK gitu rame-ramean seperti diserbu MK takut gitu ya, nggak perlu. Dan satu hal lagi Pak Anies ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran nggak butuh pengacara banyak-banyak apa kayak ribuan kayak kalian itu untuk membela dia di MK, karena yang membela dia yang utama itu adalah masyarakat ya, dan yang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu suara rakyat bukan pengacara. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat terbuka buat Bapak Din Samsudin dan para mahasiswa dan mahasiswa. Mohon maaf, kalian jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Bapak Din Samsudin mengajak untuk berdemo di tanggal 19 Maret. Bapak sadar nggak Pak? Ini bulan suci Ramadan Pak. Jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Apa sih yang kalian perjuangkan? Kecurangan. Banyak kok di FPP yang lewat Pak. Yang curang 01. Yang nyogok anak muda di Jakarta Timur tuh 100.000 buat memilih Anies. Tapi kita semua diam aja kok Pak. Ini buat mahasiswa ya, mahasiswa ya, Indonesia ini udah maju. Demokrasi apa lagi sih yang kalian perjuangkan? Siapa sih yang menunggangi kalian? Biar Indonesia ini rusuh, hancur. Kalian gak suka damai, gak cinta damai. Oleh 02 ya, setelah Pilpres saya jadi apa? Dengerin. Saya, Pak Anies menang atau Pak Anies kalah gak ada ngaruh sama saya. Karena saya itu bukan dari Pilpres. Saya bukan partai. Berapa kali saya bilang? Oke. Kalian tahu nggak ibu ini ya, ibu ini tuh pendukung fanatiknya Anies Muhaimin. Dia itu berseliweran di TikTok gini Bu ya, binatang aja tuh kalau kalah dia nggak berani muncul lagi, dia lari ya. Coba ibu perhatikan binatang yang kalah dalam pertarungan itu, dia tuh lari, nggak mau muncul lagi, nggak mau kembali lagi. Nah coba ditiru Bu itu Bu ya, sampai ini kalau udah tahu kalah makin jadi di TikTok saya lihat ya. Sampean itu berusaha tegar depan kamera, berusaha ceria depan kamera, berusaha tidak menunjukkan kepada orang-orang bahwa sampean itu tidak apa-apa. Padahal kenyataannya itu hati Anda itu sakit ya, perasaan Anda itu sakit, tidak enak karena junjungan sampean kalah. Jadi nggak usah lah, akui aja lah, nggak usah malu-malu lah ya. Nggak usah malu-malu ya Bu ya, maaf ya, nggak usah malu-malu, akui ya bahwa Prabowo itu pemenangnya ya. Kalau mau nangis di ruangan nggak apa-apa, tapi jangan nangis di kamera ya, nanti makin dibully sampean ya. Oke Bu ya, salam 2 jari ya. Pokoknya kita ini barisan 02 kita bersenang-senang ya. Kita tinggal tunggu keputusan dari KPU baru dilantik. Oke, salam 02. Percaya nggak sih kalau 01, 2, sama 3 semuanya main curang? Gue mah percaya mereka pasti main curang, semuanya main curang. Masalahnya
udah curang, kalah lagi. Kan modalnya gede, udah curang kalah. Apes. Aduh, udah curang kalah lagi. Selamat malam para penumpang yang terhormat yang cintanya tak kunjung merapat. Selamat datang di Perubahan Kerapuan dengan tujuan menetaskan. Perubahan perhatian ditinggalkan kemudian disia-siakan. Ditempuh dalam waktu kurang lebih hanya sekedar teman tanpa sapaan dan beri pesan dari kemudian. Lalu kami sampaikan bahwa perubahan kerapuan ini adalah tanpa harapan, tanpa diduakan dan tidak membawa foto mantan. Sebelum lepas landas, kita mengadakan aksi besar-besaran. Gelarmu, pendidikanmu gak sebanding dengan perilakumu sebagai seorang yang dihargai dan dihormati. Ini bulan Ramadan, Pak. Banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah ibadah. Ngapain ngajak orang ngedemo demi kepentingan apa? Kepentingan golongan kalian. Biar apa? Biar balas dendam sakit hati kalian atas kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Kalian gak dapat kedudukan kan? Kalian gak dapat jatah pejabat kan? Iya, sakit hati. Jadi kesempatan pilpres ini kalian ambil untuk mengobrak-abrik demokrasi yang sudah tertata dengan baik. Kalian gak terima kalau Pak Jokowi itu sukses untuk memimpin dunia. Kalian gak terima kalau negara ini baik-baik saja. Dan sebagian golongan kalian itu, siapa yang membackingi? FPI, HTI, gerombolan yang pernah dibubarkan sama Pak Jokowi. Iya kan? Dendam, sakit hati kalian itu kalian bawa sampai mati. Kalian gak senang Indonesia itu baik-baik saja, gak senang. Kalian gak suka kesuksesan keluarga Pak Jokowi itu diakui sama sebagian besar rakyat Indonesia. Dan sebahagian kalian itu berteriak, dinasti politik, dinasti politik. Dinasti apaan? Anak-anak Pak Jokowi itu dipilih oleh rakyat, bukan diangkat oleh Pak Jokowi. Kecuali anak dan menantunya Pak Jokowi itu terpilih bukan hasil pemilihan suara. Boleh kalian katakan kalau itu dinasti politik. Lah ini mereka terpilih menjadi pejabat itu kan karena masyarakat yang memilih. Sebahagian besar suara mereka itu tertuju pada anak menantunya Pak Jokowi. Kalian gak terima. Iya, sakit hati, dengki. Iya. Gak siap-siap ya. Sengkuni-sengkuni ini, gerombolan-gerombolan pada busuk hati ini merongrong kedaulatan bangsa. Menjijikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya di seluruh tanah air, alhamdulillah pemilu sudah terlaksana. Kita sebagai warga negara, tugas kita sudah selesai, yaitu menyalurkan hak pilih kita pada saat pencoblosan kemarin. Saat ini kita tinggal menunggu hasil pengumuman dari KPU. Untuk itu terkait dengan ajakan Din Samsudin tanggal 19 Maret untuk melaksanakan demo secara bersama-sama, saya sarankan jangan pernah ikut. Biar Din Samsudin sendiri yang melakukan demo itu. Kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing,
yang guru mengajar, yang petani bertani, yang pedagang berdagang. Jangan mau diajak demo tanggal 19 Maret yang akan datang dengan cover buka bersama. Toh kalian bisa buka bersama di rumah sendiri masing-masing, atau cukup buka bersama di masjid-masjid atau musola di dekat Anda sambil menikmati takjil yang sudah disediakan oleh panitia. Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta hanya untuk ikut buka bersama, selanjutnya melaksanakan demo. Tidak perlu. Hak kita sebagai rakyat adalah menyalurkan hak pilih kita, mencoblos salah satu pilihan sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Itu sudah selesai. Wahai rakyat semuanya di seluruh Indonesia, saudaraku semuanya, jangan mau digerakkan untuk ikut di kegiatan demo tersebut. Tolak demo tanggal 19 Maret 2024. Jangan ikut-ikut. Nanti jangan-jangan kamu tidak bisa berlebaran karena salah ngomong, karena ikut melakukan pengrusakan mungkin kalau ada di situ. Karena yang namanya orang banyak kadang tidak bisa dikendalikan. Kadang yang sudah direncanakan dari rumah beda dengan kenyataan yang terjadi. Maka saya sarankan jangan pernah ikut-ikut gabung pada demo 19 Maret. Cukup berbuka di rumah atau di masjid atau di musla yang ada di sekitar kalian dengan menikmati takjil yang sudah disediakan sambil mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang ada di masjid tersebut. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini, dan saya juga sama ya menghimbau sekali lagi buat teman-teman semua, seluruh elemen masyarakat, jangan pernah mau terpancing, terprovokasi dengan ajakan-ajakan demo. Apalagi ini bulan puasa, bulan suci Ramadan, harusnya ini dijadikan kesempatan buat kita untuk berbanyak ibadah, berbanyak amal kebaikan. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita belum tentu tahun depan ini ketemu lagi ya, belum tentu kita tahun depan ini masih ada umur untuk merasakan ya bulan suci Ramadan ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel update dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih.